ibadah sore hari ini kita persembahkan kepada Tuhan Yesus Kristus dengan mengaku pertolongan kita datangnya dari pihak Tuhan Allah yang menjadikan langit dan bumi. Damai sejahtera dari Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus turun atas kita. Amin. Mazmur 148 ayat 13. Biarlah semuanya memuji-muji Tuhan, sebab hanya namanya saja yang tinggi luhur, keagungannya mengatasi bumi dan langit. Amin. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus. Puji Tuhan, dalam ibadah minggu kami bisa bersama-sama beribadah meskipun hanya di rumah saja. Saya mengajak Bapak Ibu untuk menyanyikan lagu Hatiku Tenang Berada di Dekat-Mu.
mari kita bersama-sama membawa semua beban pergumulan kita kepada Tuhan. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus Kristus, kami datang kepadamu. Kami mengucap syukur atas segala kasih setia, pertolongan, pemeliharaan, berkat-berkat Tuhan yang Engkau berikan dalam kehidupan kami. Tuhan Yesus Kristus, kami juga mengucap syukur apabila Engkau masih memberikan waktu, memberikan kesempatan yang begitu indah untuk kami dapat beribadah kepada Tuhan, memuji, menyembah, mengagungkan nama Engkau. Tuhan Yesus Kristus, hamba-Mu berdoa untuk bangsa negeri ini, bangsa Indonesia, di mana kami hidup, diam di dalamnya. Biarlah kasih anugerah Tuhan yang memberkati bangsa Indonesia. Kami berdoa untuk para pemimpin bangsa kami, Bapak Presiden, Bapak Wakil Presiden, sampai pemimpin yang ada di daerah sekalipun, bupati, kecamatan, RT RW, kiranya Engkau juga menyertai dan menolong mereka. Tuhan Yesus Kristus, kami rindu melalui kepemimpinan mereka, bangsa Indonesia semakin baik, penuh dengan keadilan dan juga kemakmuran. Tuhan Yesus Kristus, hamba-Mu juga berdoa untuk pandemi COVID-19 yang melanda sebagian besar dunia ini. Jika Engkau berkenan Bapa, biarlah Engkau yang melenyapkannya di tengah-tengah kehidupan umat manusia ini, sehingga kami umat manusia dapat kembali beraktivitas dengan baik, beraktivitas dengan normal, dengan wajar Tuhan. Tuhan Yesus Kristus, hamba-Mu juga berdoa bagi jemaat Tuhan yang beberapa waktu yang lalu dalam keadaan sakit. Kiranya Engkau berkenan untuk menjamah, Engkau berkenan untuk memberikan kesembuhan. Kami berdoa untuk Ibu Sitrismio Makswan, Ibu Patmi, Ibu Lucieni, Ibu Tati, Bapak Hartono, Bapak Suko, demikian juga Bapak dan Ibu Chong. Kami bertaruhkan ke dalam tangan Tuhan. Engkau memberikan kekuatan dan juga kesembuhan. Kami juga berdoa bagi jemaat Tuhan, baik yang ada di GKI Pati, GKI Pati cabang Juwana, GKI Pati cabang Karangwagi, di mana ada beberapa jemaat yang terpapar virus COVID-19 ini. Kiranya Engkau berkenan Tuhan untuk melawat anak-anak-Mu. Engkau memberikan kekuatan, Engkau memberikan pemulihan. Kiranya Engkau memberikan belas kasih. Tuhan Yesus Kristus, hamba-Mu juga berdoa untuk setiap usaha, setiap pekerjaan yang ditekuni oleh jemaat Tuhan di tempat ini. Apapun yang diusahakan, apapun yang dikerjakan, Tuhan membuatnya berhasil dan beruntung, sehingga nama Tuhan dipermuliakannya. Tuhan Yesus Kristus, kami membawa untuk pendidikan anak-anak Tuhan di tempat ini, baik yang masih duduk di PAUD, SD, SLTP, SLTA, dan juga perguruan tinggi. Kiranya Engkau menyertai dan memberkatinya. Tidak henti-hentinya Tuhan kami berdoa untuk anak-Mu Reva, Monica, Timothy, Melani, Naomi. Kiranya Engkau berkenan untuk memberikan tempat pendidikan yang terbaik bagi anak-anak-Mu ini, sehingga mereka boleh bertumbuh berkembang dengan maksimal
dan nama Tuhan dipermuliakannya. Tuhan Yesus Kristus, demikian juga kami berdoa untuk jemaat yang bergumul akan kebutuhan hidupnya tiap-tiap hari. Kebutuhan akan makan, kebutuhan akan minum, kebutuhan yang lainnya. Kiranya Tuhan berkenan untuk mencukupkannya, Engkau berkenan untuk memeliharakannya. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Kami menyerahkan ibadah dari pertengahan pada akhirnya ke dalam tangan Tuhan. Engkau yang memimpin, Engkau yang memberkati ibadah ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, sebentar kita akan memberikan persembahan untuk pekerjaan Tuhan. Kita dasari dengan satu kebenaran firman Tuhan di dalam 2 Korintus pasal 8 ayat 13. Sebab kamu dibebani bukanlah supaya orang-orang lain mendapat keringanan, tetapi supaya ada keseimbangan. Amin. Kepada yang bertugas, saya mohon maju ke depan dan mari kita bersama-sama bangkit. Tuhan Yesus Kristus, kami menyerahkan persembahan kami dalam bentuk uang untuk sore hari ini. Kiranya Engkau berkenan untuk menyucikan, sehingga persembahan dalam bentuk uang ini boleh berguna bagi pekerjaan Tuhan. Ajar dalam kehidupan kami ya Tuhan, untuk berani dan rela hati memberikan persembahan untuk pekerjaan Tuhan lebih baik, lebih mulia, lebih indah lagi. Dan kami percaya Tuhan akan memberkati kehidupan kami semua dengan penuh melimpah. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Sambil kita memberikan persembahan untuk Tuhan, mari kita mengucapkan satu. Kita berdoa dalam doa.
sebelum kita mendengarkan sabda firman Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus Kristus, sebentar kami bersama-sama dengan jemaat-Mu hendak belajar tentang kebenaran firman Tuhan. Firman Tuhan yang menyembuhkan, firman Tuhan yang meneguhkan, firman Tuhan yang menghiburkan, firman Tuhan yang mendatangkan damai sejahtera, firman Tuhan yang memberikan keselamatan dalam hidup kami. Sore hari ini kami akan membuka pintu hati kami selebar-lebarnya untuk meletakkan kebenaran firman Tuhan dalam hidup kami. Roh Kudus, kiranya Engkau menolong kami agar kami disanggupkan oleh pertolongan Tuhan untuk dapat melakukan kebenaran firman Tuhan dalam hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mari kita bersama-sama membaca firman Tuhan di dalam 1 Petrus pasal 2 ayat 1 hingga ayat yang ke-6. Demikian firman Tuhan. 1 Petrus pasal 2 ayat 1 hingga ayat yang ke-6. Yesus Kristus batu penjuru. Karena itu buanglah segala kejahatan, segala tipu muslihat, dan segala macam kemunafikan, kedengkian dan fitnah. Dan jadilah sama seperti bayi yang baru lahir, yang selalu ingin akan air susu yang murni dan yang rohani, supaya olehnya kamu bertumbuh dan beroleh keselamatan. Jika kamu benar-benar telah mengecap kebaikan Tuhan, dan datanglah kepadanya batu yang hidup itu, yang memang dibuang oleh manusia, tetapi yang dipilih dan dihormat di hadirat Allah. Dan biarlah kamu juga dipergunakan sebagai batu hidup untuk pembangunan suatu rumah rohani, bagi suatu imamat kudus, untuk mempersembahkan persembahan rohani yang karena Yesus Kristus berkenan kepada Allah. Sebab ada tertulis dalam kitab suci, sesungguhnya aku meletakkan di Sion sebuah batu yang terpilih, sebuah batu penjuru yang mahal, dan siapa yang percaya kepadanya tidak akan dipermalukan. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, menjadi batu-batu yang hidup adalah tema khotbah sore hari ini. Menjadi batu-batu yang hidup. Tuhan Yesus Kristus mengajak orang percaya tidak hanya untuk menikmati penyertaannya, menikmati berkat-berkatnya, atau menikmati mujizat demi mujizat dalam hidup. Jualannya laris, tambak bandengnya tapi akeh, anak-anaknya berhasil semua, hidup sehat dan kuat, terbebas dari paparan COVID-19, pasangan hidup baik-baik saja, tidak nakal. Omah atau rumahku 3, mobilku 5 biji. Tetapi saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, lebih daripada itu, Rasul Petrus mengajak kepada orang percaya untuk turut serta
dalam pembangunan suatu rumah rohani. Rasul Petrus mengajak saya dan saudara untuk turut serta dalam pembangunan suatu rumah rohani. Oikos pneumatikos. Pembangunan rumah rohani adalah kerelaan kita untuk hidup seperti Kristus. Kerelaan kita untuk menceritakan kebaikan Tuhan. Kerelaan kita untuk melayani pekerjaan Tuhan. Kerelaan kita untuk memberikan hidup ini kepada Tuhan. Itu pembangunan rumah rohani. Yang menjadi pokok persoalannya adalah bagaimana caranya agar kita, saya dan saudara, dapat ikut serta membangun rumah rohani bagi Tuhan menurut 1 Petrus pasal 2 ayat 1 hingga ayat yang ke-6. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita dapat ikut serta membangun suatu rumah rohani bagi Kristus jikalau kita mengikuti prinsip-prinsip firman Tuhan yang sore hari ini sudah kita baca bersama-sama. Yang pertama, saudaraku yang dikasihi Tuhan, Tuhan Yesus sebagai dasar hidup orang percaya. Camkan dengan sungguh-sungguh. Tuhan Yesus sebagai dasar hidup orang percaya. Kita bisa membaca ayat yang ke-6. Tuhan Yesus adalah dasar dari pembangunan rumah rohani ini. Rasul Petrus mengutip perjanjian lama, saudara. Sesungguhnya aku meletakkan di Sion sebuah batu yang terpilih, sebuah batu pencuri yang mahal, dan siapa yang percaya kepadanya tidak akan dipermalukan. Rasul Petrus, saudaraku, melihat bahwa sebuah batu yang terpilih, sebuah batu penjuru yang mahal adalah Tuhan Yesus. Tuhan Yesus ditetapkan oleh Allah sebagai dasar bagi rumah rohani, dan tidak ada dasar yang lain. Kuat tidaknya sebuah bangunan, saudaraku, tergantung dari dasar, tergantung dari fondasi yang dibuat. Tentunya kita masih teringat dengan perumpamaan membangun rumah di atas pasir dan di atas batu, saudara. Orang bijak, saudara, membangun rumah di atas batu. Datanglah badai menghantam rumah itu tetap kokoh, tetap berdiri dengan kuat. Siapakah orang bijak itu, saudaraku yang dikasihi? Siapakah orang bijak itu? Orang bijak adalah mereka yang mendengarkan firman Tuhan, mereka yang dengar-dengaran akan firman Tuhan. Itulah orang bijak. Dan yang kedua, kita masih ingat orang bodoh. Orang bodoh membangun rumah di atas pasir. Orang bodoh membangun rumah di atas pasir. Datanglah badai menghantam rumah itu. Rumah itu roboh. Rumah itu hancur, berantakan. Pertanyaannya, saudara, siapakah orang bodoh itu? Siapakah
Siapakah orang bodoh itu, saudara? Mereka yang tidak mau mendengarkan firman Tuhan. Mereka yang tidak mau dengar suara Tuhan. Itu adalah orang yang bodoh. Siapakah yang menjadi dasar dalam membangun rumah rohani kita, saudara? Tuhan Yesus Kristus, ataukah dasar yang lain yang kita miliki dalam hidup kita ini? Iman percayaku saya dasarkan kepada jabatanku, kepada kekayaanku, kepada status. Dasar saya melayani pekerjaan Tuhan karena uang, karena penghargaan manusia. Waduh, kamu keren, kamu hebat, kamu dahsyat, hebat ya. Kamu menjadi majelis, menjadi pengurus gereja, menjadi aktivis yang luar biasa. Hebat ya, kamu menjadi pendeta. Saudara, sudah capek dan dapat apa-apa kalau dasar kita melayani pekerjaan Tuhan karena penghargaan manusia. Saya rajin beribadah, rajin bersekutu karena ada pacarku, karena ada kekasihku, karena ada orang-orang yang memperhatikan hidup. Ibadah kita, saudaraku, akan sia-sia. Tidak akan ada nilai di hadapan Tuhan. Aku di masyarakat menjaga hidup baik karena bapakku orang terpandang. Capek, saudaraku. Saya akan menjalani hari ini dan hari-hari esok cukup dengan datang kepada orang pintar, datang kepada dukun. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mengapa dukun dikatakan orang pintar? Mengapa dukun disebut dengan orang pintar? Karena yang datang adalah orang-orang bodoh, sehingga dukun disebut orang pintar. Keluargaku menjadi tentram, rukun, damai karena aku punya mantra, aku punya raja. Saudara yang dikasihi Tuhan, mungkin kita punya keris batu merah delima, mungkin kita punya ayam cemani, semuanya sia-sia. Pekerjaanku, tokoku akan sukses, akan berhasil karena aku punya dasar yang hebat, yakni penglaris. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, tanggalkan semuanya itu, lepaskan semuanya itu, jadikan Tuhan Yesus Kristus sebagai satu-satunya dasar hidup bagi saya dan saudara. Yang kedua, saudara yang dikasihi Tuhan, membuang dosa, yakni ayat yang pertama. Rasul Petrus menegaskan dengan jelas agar orang percaya rela untuk melepaskan, untuk melemparkan, untuk membuang yang namanya dosa. Ayat yang pertama. Gagasan ini, saudaraku, ditegaskan lagi oleh Yakobus pasal 1 ayat 21. Agar hidupmu berkenan kepada Allah, orang percaya harus membuang dosa. Orang percaya harus membuang dosa agar hidup kita, saya
Tuhan Yesus Kristus. Segala macam kejahatan, keinginan menyakiti, merusak, menghancurkan orang lain, itu adalah dosa dan harus kita ubah. Kita suka menipu, suka berdusta, suka berbohong. Ini pun harus kita lepaskan. Berpura-pura, sandiwara, menjilat, bersahabat dengan penuh kepalsuan, munafik, itu pun harus kita lepaskan, lempar, buang dalam kehidupan kita. Kadang juga harus kita lepaskan yang namanya kedengkian, saudara. Iri hati. Bagi saya, iri hati itu gampang sekali untuk diberikan penjelasan. Susah melihat orang senang, susah melihat orang senang, dan senang melihat orang susah. Itu orang yang iri hati. Susah melihat orang senang dan senang melihat orang susah. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kadang juga fitnah muncul dalam kehidupan kita. Hati kita dikuasai dengan fitnah. Berbicara buruk tentang orang lain, khususnya di belakang mereka. Pembicaraan yang buruk itu adalah masuk dalam kelompok fitnah. Ini pun harus kita buang, kita lepaskan dalam kehidupan kita. Yang ketiga, saudaraku yang dikasih Tuhan, merindukan firman Tuhan. Merindukan firman Tuhan. Dikatakan demikian, ayat yang kedua, dan jadilah sama seperti bayi yang baru lahir, yang selalu ingin. Kata ingin, saudaraku, bisa berarti sangat rindu. Kata ingin berarti sangat rindu. Kita bisa melihat di dalam Filipi pasal 2 ayat 26. Ini sama dengan sangat rindu. Perumpamaan ini, saudaraku yang dikasih Tuhan, menekankan bahwa orang percaya memerlukan yang namanya firman Tuhan. Kalau saya dan saudara sebagai orang percaya, kalau tidak butuh firman, kita akan binasa. Seperti ada pujian, seperti rusa rindu sungai, jiwaku rindu Engkau. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, apakah kita sungguh-sungguh ingin sangat rindu akan firman Tuhan dalam kehidupan kita? Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kadang kita sedih, kita lesu, kita kadang juga berduka pada saat jam-jam ibadah itu datang dalam kehidupan kita. Waduh, hari Minggu lagi. Waduh, konser lagi. Ada rasa tidak suka, ada rasa sedih, jengkel dalam kehidupan kita. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, pada saat kita bangun tidur, apakah yang kita baca? Apakah yang kita renungkan? Firman Tuhan, ataukah ada
merenungkan firman Tuhan ataukah merenungkan status orang ataukah story orang di dalam media sosial ini? Bangun tidur, apa yang kita cari, saudara? Alkitab, firman Tuhan, ataukah yang lain? Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mari kita bersama-sama menjadi anak-anak Tuhan yang bersama-sama menjadi turut serta di dalam pembangunan rumah rohani. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, terus kita hidup dengan mengandalkan Tuhan dalam kehidupan kita. Mari kita tundukkan kepala, kita bersatu dalam. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus, firman-Mu yang boleh kami dengar pada sore hari ini. Kiranya Roh Tuhan menolong kami agar kami dimampukan untuk memahaminya dan dimampukan untuk melakukan firman-Mu dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Tuhan adalah dasar hidup orang percaya dan Tuhan adalah satu-satunya juru selamat bagi saya dan saudara. Amin. Untuk mengakhiri ibadah pada hari ini, mari kita pujikan lagu Doa Yabes.
Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, marilah kita bersama-sama tinggalkan tempat ibadah ini dan kita pulang ke rumah kita masing-masing. Arahkan hati dan hidup saudara kepada Tuhan dan terimalah berkat Tuhan. Damai sejahtera kutinggalkan bagimu, damai sejahteraku kuberikan kepadamu, dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Jangan gelisah dan gentar hatimu. Amin. God